puji nama Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17 dengan tema menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini berawal dari kehidupan seorang gembala sidang, yaitu Pendeta Wilhelmus yang menggembalakan di GBI Bethsaida di Tangerang. Dia memiliki seorang anak laki-laki dan anak ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dan anak ini diberikan talenta, yaitu talenta di bagian musik. Anak ini melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Hari berganti hari, pada umurnya yang ke-17 tahun, anak ini menempatkan diri dari bangku SMA. Tetapi dia mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga anak ini meninggal. Dalam perenungan Pendeta Wilhelmus ini, ia mengatakan bahwa kehidupan kita ada tegang waktu yang Tuhan berikan. Dia mengatakan bahwa tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, dan tidak selamanya kita hidup. Kita boleh melihat kehidupan anak Pendeta Wilhelmus ini mendedikasikan kehidupannya untuk Tuhan selama ia hidup. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita mendedikasikan waktu kita untuk Tuhan? Seperti tema yang saya katakan tadi, menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Dalam kitab ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam menggunakan waktu. Mengapa? Rasul Paulus mulai melihat bagaimana kehidupan orang-orang di Efesus pada saat itu, di mana Rasul Paulus melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang baru percaya. Jadi dia menasihati orang-orang Efesus pada saat itu. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam menggunakan waktu? Yang pertama adalah jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan orang arif? Dalam kamus bahasa Indonesia, orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang cerdik. Nah, sedangkan dalam kamus interlinear, orang arif adalah sophos. Ini disebut sebanyak 20 kali, yang artinya berhikmat, berpendidikan, dan pandai. Dari kedua arti ini kita boleh menyimpulkan bahwa orang arif adalah orang yang memiliki sifat yang bijaksana, berpendidikan, dan pandai dalam melakukan segala hal. Dan kedua tadi adalah orang bebal. Orang bebal adalah suka untuk mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bodoh, dan orang tegar tengkuk. Ini merupakan gambaran orang Israel ya. Nah, kita boleh melihat bahwa orang bebal ini memiliki sifat atau kepribadian pemberontak, tegar tengkuk, sulit untuk diajak kompromi, tidak bisa dibilangin, dan susah untuk dimengerti. Dari ayat yang kita baca di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadi orang arif dalam menggunakan waktu kita. Apakah mereka sudah bijaksana dalam menggunakan waktu mereka? Di sini Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali. Karena suasana jemaat Efesus pada saat itu adalah orang-orang yang baru menerima Injil, dan Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk hidup bijaksana di dalam Tuhan, agar mereka boleh meninggalkan hidup lama mereka, hidup dalam percabulan, hidup dalam rupa-rupa kecemaran, hidup dalam pesundalan, hidup dalam perkataan kotor, hidup dalam hidup sembrono, dan penyembahan berhala. Paulus mengingatkan kita juga pada saat ini agar manusia lama kita tinggalkan, tetapi kita hidup seperti orang arif. Sudahkah kita menjadi orang arif? Mari kita sama-sama merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang arif? Nah, yang kedua yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Kita boleh melihat di ayat yang ke-16. Waktu dalam bahasa Yunani adalah kairos, yang artinya kesempatan yang tidak akan
berulang, tidak akan kembali. Nah, dalam kehidupan kita, dalam sehari 24 jam, dan apa yang kita alami hari ini tidak akan terulang esok hari. Jadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus agar mereka mempergunakan waktu mereka dengan baik, karena hari ini adalah hari-hari jahat. Kita boleh melihat di Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Paulus tahu bahwa ada banyak godaan yang akan menimpa kehidupan orang Efesus pada saat itu, sehingga ia menasihati agar mereka mempergunakan waktu mereka dengan baik. Nah, Rasul Paulus berusaha untuk menguatkan jemaat Efesus agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Mengapa saya bilang seperti itu? Dari masa ke masa, kita boleh melihat bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Dan bahkan banyak kejadian demi kejadian yang boleh terjadi di bangsa kita. Jadi, mari kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, kita belum mendedikasikan hidup kita, kita belum menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk melayani Tuhan. Seperti lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini sangat memberkati saya, bahkan sangat membuatkan saya sampai saat ini. Bagi dunia sekuler, waktu adalah uang. Waktu adalah emas. Mereka hanya berpusat pada hal duniawi. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak berpusat pada uang. Kita tidak berpusat dengan harta, tahta. Tetapi kita berpusat bagaimana kita mendedikasikan kehidupan kita, bagaimana kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang ketiga adalah mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, ketika kita menjadi orang percaya yang bijaksana dalam menggunakan waktu kita, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat-jemaat Efesus mengetahui apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan mereka, yaitu agar mereka meninggalkan masa-masa di mana mereka hidup di dalam masa lalu mereka, hidup di dalam kesombongan mereka, hidup di dalam percabulan mereka. Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi engkau mengikuti kehendak dirimu sendiri, tetapi biarlah kau mengerti kehendak Tuhan. Di sini kita boleh melihat bahwa Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Cara kita untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang saya jabarkan, yaitu yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur ayat 1 sampai 2. Kita boleh melihat di Mazmur ayat 1, pasal 1 ayat 2. Di sini kita boleh melihat bahwa firman Tuhan dapat menolong kita mengerti apa yang mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, Tuhan menasihati kita. Dalam firman Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua yaitu memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan, yang artinya kita memiliki hubungan spesifik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu memusatkan fokus untuk Tuhan, yang artinya memikirkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan memikirkan apa yang kita mau dalam diri kita, bukan memusatkan diri apa yang orang lain mau dalam kehidupan kita, tetapi memusatkan diri kita apa yang Tuhan mau. Fokuskan diri kita untuk memikirkan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan ini sangat singkat untuk kita renungkan, tetapi firman Tuhan ini sangat meneguhkan kita. Bahkan saya sendiri sangat diteguhkan untuk menjadi orang Kristen, menjadi seorang hamba yang menggunakan waktu dalam sebijaksana mungkin. Bagaimana kita, saya mengulang kembali, bagaimana kita menggunakan waktu kita dalam bijaksana itu,
Yang pertama, jangan kita menjadi orang bebal, tetapi kita seharusnya menjadi orang arif. Yang kedua, kita seharusnya mempergunakan waktu kita dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Amin.